wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rumal Daryani. Sebelum menonton, jangan lupa like, comment, and share ya. Terima kasih. Jika seseorang itu ditanya apakah ia pernah membaca suatu karya sastra, maka jawabannya ya pernah atau tidak pernah. Atau jika seseorang itu ditanya apakah ia menyukai suatu karya sastra, maka akan timbul jawaban ya suka atau tidak suka, sesuai pengalaman keseharian hidupnya yang bergaul dengan sastra. Ini berarti secara konseptual, orang yang ditanya tidak dapat menjelaskan apa itu sastra. Orang tersebut hanya beranggapan bahwa sastra yaitu sebagai suatu objek yang dihadapinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu sastra. Tahukah kalian, ilmu sastra ini merupakan ilmu yang sudah cukup tua loh usianya. Ilmu ini berawal pada abad ketiga sebelum Masehi, yaitu pada saat Aristoteles 384-322 sebelum Masehi menulis bukunya yang berjudul Topika yang memuat tentang teori drama tragedi. Ilmu sastra meliputi ilmu teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra. Ketiga ilmu tersebut memiliki keterkaitan dalam pengkajian suatu karya sastra. Teori sastra adalah cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang prinsip-prinsip, hukum, kategori, kriteria karya sastra yang membedakannya dengan yang bukan sastra. Kritik sastra merupakan ilmu sastra yang mengkaji, menelaah, mengulas, memberi pertimbangan, serta memberi penilaian tentang keunggulan dan kelemahan atau kekurangan karya sastra. Sejarah sastra bagian dari ilmu sastra yang mempelajari perkembangan sastra dari waktu ke waktu, baik itu mempelajari perkembangan sejarah sastra suatu bangsa, suatu daerah, suatu kebudayaan yang diperoleh dari penelitian karya sastra yang dihasilkan para peneliti sastra, serta menunjukkan terjadinya perbedaan-perbedaan atau persamaan-persamaan karya sastra pada periode-periode tertentu. Apa saja sih yang dibahas di dalam teori sastra? Teori sastra membahas secara rinci aspek-aspek yang terdapat di dalam karya sastra, baik konvensi bahasa yang meliputi tema, tokoh, penokohan, alur, latar, dan lainnya yang membangun keutuhan suatu karya sastra. Untuk membuat suatu kritik yang baik, apa saja yang diperlukan? Dalam membuat suatu kritik yang baik, diperlukan pengalaman yang banyak dalam menelaah, menganalisis, mengulas karya sastra, serta tentunya penguasaan tentang teori sastra. Kita ambil contoh novel yang berjudul Selembar Itu Berarti. Pada novel ini memiliki kelebihan, cukup bagus dan menarik untuk dibaca oleh kalangan siapapun karena banyak sekali unsur-unsur pendidikan yang terkandung dalam novel ini, baik etika, moral, dan semangat untuk maju. Pada kekurangan buku ini, dari novel ini terdapat segi tata penulisan yang memiliki kualitas tata bahasa yang kurang efektif, karena pada penulisannya terdapat kesalahan dalam penggunaan tanda baca, baik itu tanda titik, tanda koma, maupun tanda baca lainnya. Adapun manfaat belajar teori sastra, yang pertama, sebagai dasar untuk mempelajari sejarah sastra dan kritik sastra. Yang kedua, sebagai dasar untuk mengetahui konsep-konsep dasar dalam bidang sastra, prosa, puisi, dan drama. Yang ketiga, untuk memudahkan para peneliti sastra dalam menganalisis sastra. Sekian video saya kali ini. Terima kasih banyak dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.